alhamdulillahnya tidak jadi kami rampok gitu loh. Kalau kami jadi merampoknya, kasihan karyawan yang harus menerima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa sekalian. Sore hari ini kita studio Presisi Polres Sukoharjo kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah Ustadz Jack Harun atau yang dikenal dengan nama asli Mas Joko Trihermanto. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Joko Trihermanto ini adalah seorang yang pernah menjalani hukuman selama 6 tahun karena terlibat kasus terorisme bom Bali 1 yang mencuatkan nama Dr. Azhari dan Nurdin M. Top sebagai dalang di balik kasus tersebut. Nah, ini kita ingin menggali cerita kisah beliau, mungkin dari waktu zaman kecil sampai akhirnya sampai seperti sekarang ini. Mungkin ini bisa memberikan inspirasi bagi para pemirsa sekalian. Ustadz Jack, begitu biasa dipanggil, mungkin bisa menceritakan dari masa kecil dulu, seperti apa dulu, gimana? Terima kasih Pak Kapolres kesempatan hari ini, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan berguna untuk nusa dan bangsa. Untuk masa kecil sebenarnya saya itu normal gitu, dalam artian hidup di masyarakat karena saya kecil hidup di Yogyakarta, tepatnya di Dusun Wonogiri, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo, DIY. Itu masyarakat kami percampuran antara NU dan Muhammadiyah. Jadi ya kita acara mohon maaf kejawen juga ikut, kemudian di kegiatan keagamaan besar itu biasanya ikut ke Muhammadiyah. Kemudian dari SD kita di SD negeri, kemudian SMP-nya juga negeri, SMA juga alhamdulillah negeri di Kulon Progo. Kemudian di SMP itu memang waktu itu ada temannya kakak kelas itu menceritakan, kemudian ada beberapa video tentang pembunuhan atau pembantian muslim di Bosnia. Dari itulah pemikiran itu sebenarnya kita hanya seorang anak SMP, kita berempatinya, bersimpatinya bagaimana, waktu itu ya terdiam di situ aja Pak Kapolres. Kita tidak bisa berbuat banyak, hanya ya mudah-mudahan seperti itu, bisa mendoakan aja itu. Jadi dari SMP itu sebenarnya sudah ada karena melihat video, melihat waktu itu masih di keping CD itu dan dari media yang lainnya dan buku atau fotokopian itu kita baca, itu aja. Kalau keluarga mungkin orang tua pekerjaan di untuk ibu saya karena di desa saya manggilnya Simbok itu itu guru SD Muhammadiyah. Itu pegawai negeri alhamdulillah. Kemudian untuk bapak saya bekerja di PJKA. Perusahaan juga pegawai negeri BUMN itu. Alhamdulillah sudah pensiun semuanya itu. Terus dari biografi yang saya baca, Ustadz Jack ini rupanya juga lulusan dari S1 Fakultas Pendidikan Universitas 11 Maret Solo. Betul itu Ustadz? Siap, betul. Yeah. Oh iya. Tahun berapa mungkin bisa diceritakan masa kuliah? 96 saya lulus SMA, kemudian sempat kuliah di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Teknik Elektro. Waktu itu UMPTN pertama gagal, kemudian kita masuk di UMY itu 1 tahun. Kemudian di tahun kedua atas perintah dari atau saran dari ibu untuk ikut mengulang UMPTN lagi dan saya ikut. Untuk pemilihannya jurusan saya serahkan ke Simbok saya. Udah Mbok, ini saya manut yang bunderi, yang ini waktu itu kan pakai pensil itu, yang isi Simbok saya gitu loh. Ya diisi di UNS, kemudian di UNY sama di Unsud. Alhamdulillah keterima di UNS. Nah, mulai 97 saya masuk ke Solo Pak Kapolres itu di UNS itu. Terus bagaimana awal mulanya Ustadz dari mungkin zaman kuliah itu terus akhirnya bisa masuk ke dalam jaringan dan sampai ikut operasi sampai di Poso di Ambon itu, mungkin bisa diceritakan? Awal mula dari SMP itu saya udah melihat video itu dan kita merasakan wah umat Islam seperti itu. Kemudian di SMA Lendah itu ada kakak kelas yang punya pemikiran yang berbeda, tapi kan di SMA itu ada namanya Rohis. Ya itu dan itu hari ini yang memang mereka kelompok-kelompok radikal itu menggunakan Rois, kemudian menggunakan
dunia pendidikan mereka masuk itu luar biasa. Seperti yang saya kan waktu itu saya di SMA, kemudian ada rohis pembinaan dari kakak kelas di musola itu. Itu ada kakak kelas yang akhirnya kita tahu bahwa mereka ikut di N11 NII Negara Islam Indonesia. Mereka mengadakan namanya ya pembinaan ke adik kelas gitu loh. Pernah kita juga mengadakan kemah dakwah ke anak-anak TK. Ya intinya mereka mendakwahkan bagaimana negara Islam yang mereka anut. Kemudian kita terdoktrin di situ di SMA itu. Di kelas 2 kita sudah berbaiat. Kemudian di baiatnya di sebuah lembah UGM. Di UGM kita harus ke Jogja waktu itu. Untuk baiat itu pembinaannya juga di daerah lembah UGM itu. Kelas 2 berarti saya sudah resmi, sudah baiat menjadi anggota NII. Kemudian lulus berarti lulus dari SMA, kuliah di UMY. Kita masih berhubungan dengan teman-teman di underground tadi. Kemudian kita masuk Solo sudah nyambung lagi ke gerakan itu. Tapi karena di Solo itu banyak pengajian dan juga waktu itu saya kosnya kan ikut di asrama mahasiswa di miliknya Dewan Dakwah Islamiyah di Pabelan. Di belakang UMS itu ada gedung namanya Gedung Dewan Dakwah Islamiyah, dan saya waktu itu ikut asrama mahasiswa di situ dan kegiatan banyak di Dewan Dakwah. Akhirnya adanya kerusuhan Ambon dan Poso itu di tahun 99 pertama itu saya sudah ikut di relawan di situ. Pertamanya kita mengadakan sosialisasi kemanusiaan itu, kemudian kita mengadakan penggalangan bantuan dari pakaian, dari obat-obatan, dari makanan dan sebagainya kita kirim ke Ambon awalnya seperti itu. Kemudian kita juga menjadi relawan masuk ke Ambon juga, ke Poso juga. Jadi di sisi kita membawa bantuan juga kita menjadi relawan, dan akhirnya di sana mau nggak mau karena daerah konflik kita terlibat dengan peperangan itu gitu loh. Iya. Gitu. Tapi selama kuliah itu lulus juga Ustaz ya? Nah, lulus sempat tergambar wah ini tidak lulus. Tapi ada yang unik waktu itu saya memboncengkan Ustadz Zul itu salah satu sekarang ditahan itu. Saya waktu itu ditanya, "Jack, udah lulus kuliah belum?" "Belum, Ustadz." "Kalau tidak lulus jangan ikut kegiatan kami," gitu. Waduh, kok seperti itu Ustadz gitu. Ya pokoknya itu perintah gitu. Akhirnya saya maksimalkan selesai dan akhirnya selesai dan saya bisa ikut di kegiatan di Bom Bali itu gitu. Iya. Tahun 2002 terlibat di dalam Bom Bali 1. Bagaimana awal waktu itu mungkin pertemuan dengan Dr. Azhari dan Nurdin M. Top? Bisa diceritakan Ustaz? Karena kami menjadi relawan di Ambon dan di Poso, dengan adanya konflik itu banyak alumni Afghanistan yang masuk ke situ, termasuk Abdul Matin, kemudian Ustaz Muklas, Amroy dan sebagainya. Kan kita memang kumpulnya biasanya dari Solo ke Lamongan, kemudian masuk ke Surabaya dan ke daerah tujuan itu. Kenal beberapa di situ, kemudian kita pulang juga semakin banyak kenal dengan tim yang akhirnya menjadi tim di Bom Bali 1 itu. Kalau waktu itu kan berarti handphone belum masif ya? Belum. Bagaimana Ustadz itu cara berkomunikasi antara kelompok-kelompok waktu itu? Ada yang menggunakan waktu itu email, chat di email, kemudian HP waktu itu sudah ada tapi belum masih sekarang ini masih mahal. Kemudian juga tapi kita sudah menggunakan Pak Kapolres. Kita sudah menggunakan waktu itu kita beli di Matahari ya memang mahal, tapi kita waktu itu kan memang waktu itu kita gunakan termasuk HP itu kita gunakan untuk transaksi. Kita beli peluru dari Bandung, kemudian waktu itu saya ditugasi Abdul Matin untuk mencukupi kebutuhan senjata di daerah konflik kan kita harus mencari. Kemudian saya ditugasi ke Bandung membawa HP, nanti sampai di Bandung tolong dihidupkan dan ini ada nomornya dihubungi gitu. Kemudian kita sampai Bandung, kita on-kan, kita hidupkan. Kemudian janjian di suatu tempat kita menyerahkan uang, mereka menyerahkan barang. Kemudian kita pisah, di-off-kan lagi, kita kembali ke Poso. Dan memang untuk komunikasi banyaknya kita bertemu langsung. Ada yang mengirim pesan, kemudian nanti ketemu di sini. Nah, rapat-rapatnya seperti itu, Kapolres. Kemudian untuk pembiayaan ini diberitakan juga Ustadz pernah terlibat perampokan juga bersama Nurdin M. Top di sebuah perusahaan di Malang. Mungkin bisa diceritakan gimana itu Ustadz? Itu
terlibatnya itu berarti itu pasca bom Bali 1. Kita sempat lari dari Solo karena teman-teman sudah banyak ditangkap, kemudian saya sempat lari di tahun 2002 sampai 2004 yang akhirnya saya ditangkap 2004 itu. Iya. Saya sempat lari, kemudian kita connect lagi dengan Nurdin, kemudian nyambung lagi dengan Nurdin dan kita merencanakan perampokan di sebuah pabrik jamur di Malang. Kemudian kita berangkat dari Solo itu 4 orang, saya boncengkan dengan sepeda motor dan bom itu lengkap. Nurdin saya boncengkan, hujan-hujan waktu itu Pak Kapolres. Iya. Maghrib kita berangkat, kemudian mampir di Sragen untuk sholat maghrib dijamak dengan isya, kemudian kita berangkat lagi. Waktu itu bersama 2 orang lagi, yang 2 orang jadi 2 motor saya sampai ke Pacet. Kemudian di Pacet kita merencanakan dan infonya itu dari Nurdin bahwa nanti di pabrik jamur itu tiap Sabtu ada orang yang membawa gaji dari Krian menuju ke pabrik jamurnya itu. Kemudian kita survei sampai hari ke-9. Iya. Tapi malam hari ke-10 waktu itu dan perampokan itu belum terlaksana. Jadi waktu itu memang uang yang dibawa itu sekitar 450, tapi itu rencananya kan untuk gaji karyawan. Iya. Dan alhamdulillahnya tidak jadi kami rampok gitu loh. Kalau kami jadi merampoknya, kasihan karyawan yang harus menerima gaji tiap itu Pak Kapolres. Iya. Mungkin flashback sebentar tadi ke peristiwa bom Balinya. Itu Ustadz belajar meramu dan timer bom itu dari mana itu Ustadz dulu? Saya setelah sebelum pulang dari Ambon untuk uji coba itu kita kumpul di Solo di Lawean, kita ngontrak rumah. Situ sekalian untuk markas dari Lamongan, dari grupnya Serang, grupnya Imam Samudra juga di situ. Kemudian kita merencanakannya di situ dan kita juga di situ belajar langsung. Ada Abdul Matin, ada Umar Patek, kemudian ada Imam Samudra untuk yang bagian Imam Samudra kebanyakan ke media, dalam itu untuk hacker. Yeah. Dia pandai. Sama Umar Patek juga itu sering gitu. Kemudian untuk belajar timernya ke Abdul Matin langsung. Kita tiap malam membuat PCB itu kita celup, kita bikin itu dari Abdul Matin. Untuk meramunya bom itu langsung Dr. Azhari. Jadi tiap malam kita membuat, kemudian kita korek itu pakai seperti mercon Pak Kapolres. Yeah. Jadi nanti Dr. Azhari yang mengamati, cek kurang gini, coba dibikin lagi ya. Seperti itu tiap malam Pak Kapolres. Iya. Di Lawean. Iya, waktu itu rumahnya sempat dibikin setelah Umar Patek ketangkap, kemudian ada rekonstruksi di dekat SMP 9. Oke. Iya. Terus akhirnya waktu itu bisa memilih Bali sebagai sasaran target. Gimana? Mungkin bisa diceritakan? Kalau waktu itu memang dari diskusi dengan Ustadz Muklas dan beberapa pertemuan itu, kenapa kok memilih Bali? Karena di situ mayoritas pertama karena daerah wisata dan kita tahulah Bali itu seperti itu. Kemudian yang kedua banyak turis asing yang beberapa kali kita survei itu memang banyak. Target kita memang Amerika dan sekutunya Pak Kapolres itu. Ya. Kemudian berarti setelah ditangkap tahun 2004 ya? Tahun 2004 ditangkap. Bagaimana kisah-kisah selama mungkin di dalam tahanan sampai akhirnya bisa insaf itu ceritanya bagaimana? Atau mungkin kembali ke NKRI itu gimana ceritanya? Begitu 2004 ketangkep, itu hari saya masih jualan es pisang hijau Pak Kapolres. Karena waktu di sela-sela saya menjadi relawan atau pejuang di Ambon itu ada es yang paling unik di Ambon itu namanya es pisang hijau. Tradisi teman-teman Jawa itu kalau turun dari kapal yang sudah berhari-hari itu langsung mengkonsumsi es itu seger banget itu loh. Nah, kita berpikiran waktu itu ini kalau dijual di Jawa laris gitu loh. Nah, saya tanya-tanya sambil makan itu, muncul kesimpulan. Kemudian waktu itu kita di Solo itu ya kita jualan es pisang hijau, kemudian sambil es pisang hijau itu ada penangkapan gitu. Bermula dari teman-teman Ambon itu sekarang masih di LP Porong itu namanya Sep Jajak itu menyerang pos Brimob di Seram, kemudian berkembang informasinya akhirnya ada penangkapan sampai ke Jawa itu loh. Tapi penangkapan saya itu kan terlibat kasus Nurdin, akhirnya
tidak disambungkan dengan kasus Seram, tapi lebih ke aksinya Nurdin M-Top di tahun 2004 itu. Ya. Terus mungkin selama di LP bagaimana kisahnya? Di LP. Ya. Di LP karena kita waktu itu hari Kamis ketangkep, kemudian hari Minggu teman-teman dibawa ke Jakarta karena saya pengembangan kasus sendiri. Ya. Karena saya pernah mau mengadakan perampokan di Malang, kemudian saya dibawa ke Jawa Timur. Waktu itu ketemu langsung dengan Pak Kaden, waktu itu Pak Kadennya Pak Surya Dharma, Kadennya Pak Bekto, kemudian Pak Wakilnya Pak Surya Dharma. Ya. Beliau banyak mendampingi saya di lapangan sambil pengembangan kasus itu, banyak menasihati, dan itu faktor dari Pak Kaden itu saya mulai kooperatif, kemudian penanganannya dengan saya juga manusiawi, dalam artian Pak Bekton yang notabene non muslim justru malah banyak menasihati saya, membangunkan saya di pagi hari untuk sholat subuh, kemudian sholat 5 waktu, beliau selalu mengingatkan saya. Kedekatan mulai dekat, kemudian waktu itu pengembangan sudah selesai, kemudian kita dibawa ke rutan di Polda Metro Jaya. Kita masih berkomunikasi dan dibantu oleh Pak Surya Dharma dan juga Pak Bekto itu, kemudian kita dibantu juga oleh penyidik, kita bisa berkomunikasi dengan ibu saya dan istri saya, karena waktu saya ditangkap saya sudah menikah, punya anak 2. Kemudian dari itu nasihat dari ibu saya, nasihat dari istri saya yang lewat teleponnya Pak penyidik, nama saya masih ingat betul, Pak Victor namanya itu. Itu luar biasa, dari nasihat Pak Kaden, kemudian Pak Bekto sama Pak Surya itu kemudian masuk, kemudian saya kooperatif, kemudian saya di dalam LP difasilitasi oleh Pak Victor itu, dan juga banyak dari Pak Bekto sama Pak Surya juga memfasilitasi HP untuk komunikasi dengan orang tua. Alhamdulillah bisa dari itu orang tua bisa menasihati saya panjang lebar, kemudian saya bisa kembali ke NKRI, dan saya sampaikan bahwa faktor perempuan itu sangat luar biasa Pak Kapolres, terutama ibu, terutama ibu itu langsung gitu loh, begitu adalah dengar suaranya ibu itu saya udahlah selesai ya gitu. Saya udah sampaikan ke Pak Kaden, Pak Bekto itu, kemudian Pak Surya, udah Pak, saya udah insaf, kemudian dibantu juga komunikasi lewat Pak Ali Imron yang hari ini masih di Polda Metro Jaya bersama dengan Pak Mubarok yang seumur hidup. Dan saya berharap dengan media ini juga mudah-mudahan karena Pak Ali Imron dan Pak Mubarok itu sudah sangat kooperatif, mudah-mudahan hukumannya bisa diturunkan dan mudah-mudahan bisa bebas, dan mudah-mudahan di luar bisa bersama-sama kita untuk membangun negara ini, untuk menyadarkan teman-teman yang lainnya. Ustadz Jack tahun 2008 keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian sempat bekerja di restoran, kemudian juga sempat membuka usaha angkringan, dan sampai akhirnya membuka soto ini di wilayah Manang Grogol. Ini bagaimana ceritanya sampai membuka usaha warung soto ini? Saya waktu itu, teman-teman yang bebas itu biasanya bingung Pak Kapolres, bingung mau apa gitu loh. Dan saya merasakan teman-teman yang bebas itu mesti bingung karena terutama yang sudah punya istri, sudah punya keluarga, mau apa gitu loh. Tanggung jawab semua masuk kembali. Kalau di penjara mereka masih bisa happy dalam tanda petik, ada alasan saya nggak menafkahi karena saya di penjara. Tapi begitu mereka sudah keluar, kita sudah keluar, saya sudah keluar, saya sebagai anak, saya sebagai suami, saya sebagai bapak karena sudah punya anak, otomatis nempel kembali. Betul. Saya bingung, kemudian ada teman yang bantu namanya Mas Nur Huda Ismail, itu udahlah ikut di restoran kami gitu, waktu namanya Dapur Bestik. Waktu itu masih di Semarang Pak Kapolres. Mas Nur Huda itu di Semarang punya Dapur Bestik itu, kemudian saya disuruh belajar di sana, dan saya punya ide gini, Mas Nur Huda, Semarang kan tidak terlalu banyak kuliner, dalam artian tidak menjadi kota yang seperti Solo. Kalau di Solo kan sampai jam 1 pun ada kuliner Pak Kapolres gitu lah. Makanya saya punya ide itu ke Mas Huda, dan Mas Huda oke, Mas Jack cari tempat dan kita buka Dapur Bestik di Solo. Dan waktu itu tepat di seberang rumah mertua itu, di Penumping itu ada rumah di Terakan. Waktu itu awalnya masih 25 juta atau berapa kontraknya. Kemudian kita renovasi dan sama Mas Huda itu kita di situ. Cuman tidak bertahan, dalam artian saya tidak bertahan lama di situ, tapi saya banyak belajar dengan Mas Nur Huda Ismail. Saya banyak belajar, dan saya waktu itu udahlah Mas, saya tak mandiri gitu, saya tak bekerja sendiri, saya tak usaha sendiri, tidak ikut orang gitu loh.
karena waktu itu juga tuntutan kebutuhan ekonomi dari keluarga. Kalau mengandalkan gaji dari dapur bistik kan belum cukup. Kemudian saya sempat usaha buka toko komputer. Tapi pikir-pikir toko komputer nggak mendatangkan banyak teman gitu Pak Kapolres. Karena mungkin barangnya mahal, kemudian kebutuhannya sedikit. Ya, saya berpikir ulang, usaha apa yang bisa teman-teman ngumpul meriah. Nah, kemudian saya bantu Korem Solo waktu itu, dan juga teman-teman Intel itu bisa buka angkringan di samping Korem, di antara Korem sama Panti Waluyo ada gang, dan di situ kita ditempatkan di depan koperasi Korem itu kita buka angkringan. Cuman karena buka angkringan kan dari sore kita dorong gerobak, kemudian kalau hujan dan malam hari itu tak pikir wah fisik kami tidak kuat gitu tuh. Kemudian saya berpikir ulang, usaha apa yang pagi hari yang bisa rame murah meriah. Kemudian saya berpikir sama istri waktu itu apa ya, wah terus kita mulai banyak jajan soto sama istri itu. Wah kayaknya soto manggil saya kan Bi gitu. Bi kayaknya soto masuk ya, murah meriah sarapan, dan wah, kita kan beberapa hari kan terus survei udahlah buka soto. Tapi dari mana, kita nggak bisa soto gitu loh. Akhirnya ada tetangga, awalnya itu berdua sama tetangga saya itu buka soto. Udahlah tetangga saya yang masak, kemudian saya belajar di situ, oh bisa. Akhirnya saya bisa, dan sampai sekarang alhamdulillah berkembang. Dan kalau dibilang punya karyawan ya itu ada 4-5 orang yang ikut. Luar biasa sekali ini, bahkan untuk Jumat pertama setiap bulan ini Ustadz Jack menamakannya Jumat Barokah. Siap, dengan menggratiskan makanan di Soto Jack Harun. Bagaimana nih Ustadz? Itu bermula dari gini Pak Kapolres. Teman-teman yang bebas itu kan bahasa di negara kan reintegrasi, rehabilitasi itu kan susah. Bahkan ada penolakan, stigma negatif, kemudian jangan dekat dengan Mas Jack. Kalau anak saya keluar, wah itu anaknya mantan teroris, kok nggak enak itu loh didengar itu, nggak enak, nggak nyaman. Kalau saya nyaman dalam artian apapun kondisinya karena saya pelakunya itu, tapi kan istri, anak kan kasihan. Begitu kita jualan soto, kemudian saya cerita sama istri, minta ya diskusilah sama istri. Biaya, misalnya kita gratiskan sehari. Oh, tapi gimana bah? Nah, kan balik ke situ lagi. Nanti gimana ya? Ya udah bismillah. Kita dikasih rezeki oleh Allah 30 hari atau 29 hari kita gratisan sehari. Ya udahlah bismillah, kita coba. Waktu itu masih kecil gitu loh, semampunya. Tapi dan alhamdulillah dengan adanya program Jumat Barokah makan soto gratis itu, masyarakat dengan kita sudah akrab, kemudian ya berbaur lah. Ya kalau bahasa guyonannya, minimal saya itu di kampung saya itu dirindukan sebulan sekali Pak Kapolres. Betul. Tiap Jumat percaya sama saya dicari walaupun itu. Betul. Di warung soto Jack Harun ini juga mempekerjakan mantan napi teroris, kemudian juga ada juga yang beragama non muslim. Siap. Bagaimana nih Ustaz? Memang yang beragama non muslim itu karena itu tetangga, kemudian sudah akrab, dan saya mencoba waktu itu saya tanya sama bapaknya, namanya Pak Gatot itu, Pak, itu putranya kan daripada tidak sekolah, waktu itu kan pandemi, atau di sela-sela sekolah bisa enggak bantu ke warung saya. Dan memang saya dengan bapaknya itu sudah akrab. Kemudian saya tawarkan mau, dan alhamdulillah sampai hari ini ya kita enjoy aja karena di masyarakat, kemudian kita juga dengan non muslim. Dan saya pengennya itu warung tidak didominasi oleh muslim, karena harapan kami dengan proses reintegrasi rehabilitasi biar segera masuk itu. Kemudian kalau teman-teman yang ex-napiter yang pernah ikut dengan saya ada beberapa. Waktu itu kalau sore kan kosong itu Pak Kapolres. Nah, kemudian ada yang jualan nasi goreng, jualan mie goreng, mie Jawa itu ada 2 orang di situ, dan alhamdulillah bisa mandiri. Kemudian yang ada juga yang hari ini juga masih ada 1 orang yang ikut, yang kemarin bebas di tanggal 17 Agustus, Mas Rocky itu kemarin dari Pak Irwan dititipkan ke saya, Ustadz titip biar kerja untuk sementara ya, yang penting bisa ada aktivitas dan juga ada pemasukan. Alhamdulillah sampai sekarang masih ikut dengan saya itu. Terima kasih Ustadz. Terus kemudian saya ingin tahu bagaimana dulu ceritanya awalnya menjadi pendiri atau pengurus Yayasan Gema Salam ini, yayasan yang berkiprah merangkul
teman-teman mantan narapidana terorisme kemudian kembali ke pangkuan NKRI melalui program deradikalisasi. Mungkin terkait Yayasan Gema Salam ini, Ustaz? Awalnya kan saya ber-KTP di Solo, kemudian rumah saya memang belakang Loji Gandrung di Penumping itu. Guna waktu itu wali kotanya masih Pak Rudi yang mohon maaf FX non muslim, tapi karena saya memang sudah berikrar NKRI dan saya sudah bertekad untuk kembali ke masyarakat, saya dan anak istri kegiatan di kemasyarakatan saya ikut lomba 17 Agustus, gerak jalan atau jalan sehat atau apapun kita memang maksimalkan ikut lomba menggambar, bahkan sampai ada waktu itu anak-anak kan masih kecil. Saya ikutkan di situ. Mulai saya kenal dengan Pak Rudi, ketemu di kegiatan itu, beliau menyapa. Kemudian di tahun 2017 itu malam hari kita WA-an sama Pak Rudi itu. Kegiatan apa ya Pak Wali yang bisa bersama-sama. Kemudian akhirnya Pak Wali Kota, Pak Rudi itu mengundang kita, teman-teman ex Napiter untuk buka bersama, dan heboh waktu itu Pak Kapolres. Karena non muslim mengundang muslim untuk buka bersama itu. Cuman saya waktu itu menjawab gini Pak Kapolres, ini yang mengundang bukan Pak FX-nya, bukan Pak Rudinya, tapi beliau sebagai wali kotanya. Dan waktu itu alhamdulillah didampingi oleh Pak Ribut, Pak Kapolres waktu itu sama Pak Dandim, Pak Ali Ahwan dan juga Kesbabol hadir di situ. Akhirnya Pak Rudi menyampaikan, Mas Jack, apa yang bisa kita bantu dari pemerintah kota ini untuk teman-teman dan juga kenyamanan teman-teman. Ya gini Pak Wali, kalau kita kan pengennya ada sebuah wadah yang resmi itu di dalam artian di negara ini resmi, kemudian kita bisa di situ mengelola kemudian bisa bermanfaat. Akhirnya waktu itu kita ditugasi oleh Pak Rudi, Pak Wali Kota itu untuk diskusi dengan MUI. Waktu itu saya disuruh diskusi dengan Ustadz Dahlan, beliau sudah wafat almarhum, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Beliau banyak berdiskusi dengan kami di Masjid MUI itu. Beliau memberi waktu saya antara ba'da maghrib sampai waktu isya, banyak cerita dan juga banyak support dari beliau. Udahlah bikin yayasan tapi namanya jangan yang langsung to the point gitu loh. Ustadz mohon petunjuk bahasa namanya apa gitu. Akhirnya muncullah nama Gema Salam dan beliau sampaikan bahwa Gema itu yang menyuarakan salam perdamaian lah itu. Walaupun memang dalam tanda petik ini memang tujuannya ke perdamaian, tapi dari beliau yang lebih soft namanya itu. Dan kita di sampai hari ini untuk pembinaan di Yayasan Gema Salam itu Pak Rudi masih menjadi pembina. Kemudian kemarin kita sowan Mas Gibran itu, Mas Gibran, wah saya sudah dimasukkan secara resmi, Pak Teguh aja gitu. Akhirnya Pak Teguh wakil wali kota hari ini menjadi pembinanya. Dan yang ketiga Mas Awot SH itu dulu juga pemimpin laskar di Brigade Hizbullah, tapi begitu saya di penjara, beliau sekolah di SH itu dan sekarang menjadi advokat. Beliau menjadi pembina yang ketiga. Untuk Dewan Pengawasnya Pak Tamso, mantan Kepala Kesbangpol yang hari ini di Kepala Dinas di Kota Surakarta, dan juga sekarang Kepala Kesbangpol yang masih aktif Pak Indradi menjadi Dewan Pengawas. Kalau kegiatan di Gema Salam kita di sosial sama di ekonomi Pak Kapolres. Sosial ya kita ke masyarakatannya, seperti waktu itu pandemi kita membuat masker itu kita cari ke tukang-tukang konveksi. Waktu itu kan mahal sekali Pak Kapolres untuk masker itu. Jadi kita ambil sisa-sisa potongan kaos itu, kita potongi lagi, kita jahit setiap malam, setiap hari dapat 100. Dan alhamdulillah waktu itu kita komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak Gubernur, Pak saya mau menyumbang masker, berapa? 1.000, saya pikir sudah banyak itu loh. Saya datang sana bareng dengan teman-teman yang nyumbang, loh sumbangan saya kecil sendiri ya. Saya kan sebenarnya waktu itu malu itu loh. Cuman Pak Gubernur, Pak Ganjar itu, Mas Jack, enggak apa-apa, kecil tapi kan ini pesan yang disampaikan gitu loh, bahwa kamu teman-teman ex-Man Napiter sekarang udah peduli dengan NKRI di pandemi ini, jenengan bikin masker apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, ini adalah bukti sumbangsihnya Mas Jack Gema Salam ke negara ini gitu. Ustaz Jack, ini terakhir kan setelah sekian lama perjalanan Ustaz Jack tadi dari kecil sampai akhirnya dewasa dan kemudian punya pengalaman seperti yang Ustaz Jack tadi ceritakan.
Kira-kira apa pesan-pesan yang Ustadz mau sampaikan kepada generasi muda saat ini, kemudian juga mungkin kepada teman-teman ex Napiter yang keluar dari LP maupun kepada masyarakat secara umum? Siap. Sebenarnya untuk menambahkan tadi yang program di Yayasan Gema Salam di ekonomi itu, kita juga gini Pak Kapolres, sebelum masuk ke pesan dan pesan tadi, Iya. Kita juga di ekonomi itu membantu teman-teman karena keluar itu mereka terus otomatis tadi ya saya sampaikan bahwa mereka tanggung jawab pulih kembali. Iya. Dan dia harus bekerja dan dia harus memenuhi kebutuhan keluarga. Iya. Makanya kita di warung itu alhamdulillah ada yang mau ikut monggo silahkan. Kemudian kalau mau usaha sendiri seperti hari ini kita mengoptimalkan Mas Abi itu, Mas Kris itu kan dulu datang ke warung. Ya kalau mau kerja di warung silahkan, tapi Mas Abi memilih untuk usaha sendiri apa gitu. Waktu itu punya ide siomay, kemudian kita support sampai dari teman-teman di warung itu bantu bikin gerobaknya, gasnya kita bantu, kemudian kita juga bantu sepeda motor, udah untuk kelilingan dan kemarin dibantu oleh Polres Solo dan Kodim Solo dan juga dari Pemkot Surakarta. Alhamdulillah ada shelter di Galabo. Kemarin kita sudah resmi Mas Abi buka di situ itu. Kalau untuk di akhirnya untuk pesan-pesannya ya saya harap untuk generasi muda khususnya itu kita harus tepat dalam mengambil guru, tepat dalam memilih tempat pendidikan anak-anaknya yang sudah punya anak. Karena hari ini kalau dulu ada namanya salah asuh, sekarang salah pendidikan Pak Kapolres. Sebagai bukti nyata di Sukoharjo ini ada beberapa sekolahan yang notabene itu adalah sekolahnya miliknya kelompok-kelompok radikal. Saya harap dari teman-teman atau dari masyarakat kalau mau menyekolahkan harus waspada, harus tahu betul yayasan sekolah itu atau instansi sekolah itu mau dibawa kemana. Karena hari ini banyak saya tanya kemarin di anaknya yang sekolah di situ, Pak, kok bisa menyekolahkan anak di sini loh? Saya kan melihat brosurnya Ustaz. Di situ yang membuat nilai poinnya diajari berenang, memanah, berkuda, itu kan hebat sekali. Masuk situ terdoktrin lah anaknya menjadi anggota kelompok radikal. Kemudian yang kedua, pesan ke generasi muda, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Dan juga kita harus aktif di sosial media. Karena kalau sosial media kita tidak aktif, mereka akan menggunakan sosial media untuk menggunakan sosial media untuk mendakwahkan radikalnya mereka, untuk mendakwahkan atau untuk mendoktrin semua yang ada di situ. Banyak hari ini teman-teman yang masuk itu gara-gara sosial media. Harapan kami ya dengan sosial media saya yakin semua orang, semua generasi muda mempunyai sosial media, entah Facebook, Instagram dan sebagainya. Harapan kami mari kita mulai hari ini kita bikin konten atau bikin cerita yang positif, yang anti radikalisme, kita share, kita penuhi sosial media dengan konten-konten yang positif. Insya Allah dengan kita membanjiri sosial media dengan konten mereka akan berkurang dan akan hilang itu. Kalau untuk teman-teman yang mungkin baru keluar dari LP, mungkin ada pesan-pesan juga. Kalau teman-teman yang baru keluar di LP, karena memang saya merasakan sendiri orang yang keluar dari LP, ya saya harap mudah-mudahan tetap berkomunikasi dengan keluarga. Kalau yang masih punya orang tua tetap harus sungkem dengan orang tua, karena doa orang tua seperti saya waktu itu merasakan bahwa nasihat orang tua itu sangat luar biasa. Jadi harapan kami teman-teman setelah bebas ya kita tetap di masyarakat seperti saya waktu itu ya kita aktif di kegiatan masyarakat, sehingga teman-teman yang merasa sendiri, merasa terkucilkan dengan kita bergabung dengan masyarakat, ikut aktif di kegiatan masyarakat, ikut mensukseskan program-program masyarakat, insya Allah nanti masyarakat juga dengan kita semakin dekat, kemudian kita merasa nyaman dan kita tidak kembali ke jalur yang dulu lagi gitu Pak Udes. Tentunya masyarakat pun juga harus membuka diri ya, untuk menerima teman-teman ini yang sudah menyatakan kembali kepada NKRI. Masyarakat harus bisa membuka diri untuk kembali lagi melakukan reintegrasi sosial lagi. Sehingga teman-teman yang tadinya sudah insaf atau istilahnya kembali ke NKRI tadi, kalau tidak diterima oleh masyarakat, tentunya dia akan mencari mana kelompok yang menerima saya. Betul. Begitu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz bincang-bincangnya sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi para pemirsa sekalian.
Mudah-mudahan barokah usahanya Ustadz. Amin. Kemudian juga dapat menginspirasi kepada teman-teman semua ex napiter semua kembali ke masyarakat, dan tentunya kepada masyarakat kita harapkan ini anak NKRI yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Marilah kita rangkul bersama-sama, kita maju bersama-sama dalam rangka tentunya mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Demikian bincang-bincang sore kita dari Studio Presisi Polres Sukoharjo. Dari Sukoharjo kami menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.